Pagi-pagi membuat lukisan. Cakep. Membuatnya sambil makan kurma. Cakep. Halo semuanya, perkenalkan. Nama aku Alena Hana Aisyah. Salam sejahtera kepada audien dan juri. Saya berasal dari SMS Harapan Prestasi. Pada cerita kali ini ada cerita yang saya buat sendiri dengan tema kejujuran sebagai warisan leluhur. Jadi silakan disimak baik-baik ceritanya. Pada suatu hari, di sebuah desa yang ramai penduduk, hiduplah seorang tiga sahabat yang bernama Diki, Banyu, dan Laras. Diki adalah seorang anak yang usil dan suka berbohong. Banyu adalah seorang anak yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Karena sifat mereka yang berkebalikan, Diki dan Banyu sering sekali bertengkar. Tetapi selalu ada tokoh yang menengahinya, yaitu Laras, seorang anak yang adil dan bijaksana. Ia tidak suka dengan yang namanya pertengkaran. Di setiap sore, mereka selalu bermain di taman yang bernama Pekan Kembang. Taman yang penuh dengan bunga-bunga indah, pohon rindang, dan juga kenanga. Namun itu tidak berselang lama, karena orang-orang dari pusat kota yang selalu berbahasa liar pohon-pohon yang ada di sekitar desa, yang membuat penduduk jadi pergi karena banyak masalah yang ada di desa. Tetapi Diki, Banyu, dan Laras tetap bermain bersama seperti biasa. Suatu hari, ketika mereka sedang bermain bersama, Diki membuang sampahnya secara sembarangan. Laras pun berkata, "Diki, itu sampahmu kan?" Diki menjawab, "Bukan." Banyu pun bergumam, "Diki, itu memang sampahmu. Cepat buang sampah di tempatnya." Akhirnya, Diki membuang sampahnya di tempat sampah. Tetapi hari demi hari, kenakalan Diki semakin parah. Ia sudah mulai mencari tembok, mencabut tanaman, bahkan memfitnah orang lain. Tapi Banyu dan Laras tetap sabar, walaupun hati mereka juga sudah mulai lelah. Suatu saat ketika mereka sedang bermain, hampir balayung gambreng, dan bernyanyi bersama, "Cubla-cubla soang-soang hetinggalan mambo ketuduhun malapadung lele sepanyung ajisir sepung dele gosong sepung dele gosong." Mereka dihampiri oleh kepala desa. Anak-anak lagi pada main ya? Yang bertanya itu adalah kakaknya Rogo, atau yang dikenal dengan nama Kakek Rogo. Ia dikenal karena sifatnya yang sangat lembut dan juga sabar. Laras pun menjawab, "Iya kek, kami sedang bermain coba-coba suang. Kakek mau ikut?" Kakek Rogo menjawab lagi, "Wah, coba-coba suang ya? Sudah, kakek ikut deh." Saat kakek Rogo bilang begitu, Diki, Banyu, dan Laras langsung bersorak gembira dan mereka lanjut bermain bersama dengan kakek Rogo. Suatu ketika, saat mereka sedang bermain bersama, Banyu terus saja mengulang permainan yang membuat Diki menjadi marah. "Banyu, kamu curang ya?" teriak Diki. "Aku tidak curang, kamu malah yang curang," kata Banyu dengan tegas. Perdebatan pun terjadi di antara mereka, hingga akhirnya Laras mendengar. Sudah, ini cuma permainan. Jangan sampai merusak persahabatan dong," katanya. Namun Diki tetap marah. Dia merencanakan sesuatu di pikirannya. Keesokan harinya, Diki mengajak Banyu dan Laras kembali untuk bermain bersama di Pekan Kembang. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika mereka menyadari bahwa taman itu telah rusak. Dari mulai tanah yang berantakan, tanaman yang telah dicabut, dan lain-lain. Diki pun berkata, "Ini ulah kalian, karena kalian telah mempermainkanku di permainan kemarin," kata Diki. Tiba-tiba Laras menangis. "Kamu tega, Diki."
lingkungan sekitarnya dan Laras yang menangis, Banyu akhirnya marah. Kamu itu ada masalah apa sih? Kamu memang tidak lihat dengan apa yang kamu perbuat? Kamu itu nggak ada bedanya sama orang-orang dari pusat kota yang selalu masuk tempat ini. Katanya dengan sangat tegas. Akhirnya mereka pun meninggalkan Diki seorang diri. Diki pun termenung sendirian. Hah? Apa yang telah aku lakukan? Kenapa aku ngelakuin ini? Ia terus saja merenungi itu. Ia terus menyesal. Sampai tiba-tiba kakek Rogo datang. Nak Diki, kamu kenapa nak? Kenapa tempat ini bisa jadi seperti ini? Akhirnya Diki pun menjelaskan semuanya kepada kakek Rogo. Awalnya kakek Rogo juga sedikit terkejut dengan ulah Diki. Tapi ia tidak marah. Ia justru berkata, "Nak Diki, pertengkaran itu wajar, tetapi balas dendam itu baru tidak wajar. Hati manusia itu sama seperti lingkungan. Jika tidak kita jaga, maka akan rusak. Setiap individu memiliki pilihan. Sekarang tinggal kamu. Ingin terus merusak atau memperbaiki." Perkataan kakek Rogo itu menyentuh hati Diki. Diki langsung menemui Banyu dan Laras untuk meminta maaf pada mereka. Setelah mereka bertemu, tidak banyak ngomong, Diki berkata, Banyu, Laras, aku minta maaf ya. Aku udah berbuat salah ke kalian. Maaf ya, selama ini aku udah banyak banget merusak kalian. Laras pun tersenyum. Kalau kamu sudah sadar, itu sudah cukup, Diki, katanya. Banyu pun menambahkan, iya, tapi awas aja kalau kamu lakuin itu lagi ya. Diki mengangguk, iya, aku janji. Laras pun berkata lagi, nah, karena sekarang kamu sudah sadar, gimana kalau kita langsung saja pergi ke tempat kembang untuk memperbaikinya lagi. Diki menambahkan, jangan hanya kita perbaiki dong, kita perhias saja bukan kembangnya. Mereka bertiga pun setuju dan mereka kembali ke pekan kembang untuk memperbaiki yang rusak dan menanam kembali dalam pertemanan yang baru. Membeli ayam baru di kasir, cakep. Pulang-pulang masak pakai minyak, cakep. Demikian ceritanya berakhir. Terima kasih sudah menyimak.